Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini terjadi di negara Italia, tepatnya di kota Novellara. Dan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Gadis cantik yang bernama Saman Abbas, dia lahir pada tahun 2003 dari orang tua yang bernama Sabbar Abbas dan ibunya bernama Nazia Sahin. Sejak dia kecil, ayah Saman yang bernama Sabbar Abbas telah berjanji kepada keluarga besarnya jika anak perempuannya yang bernama Saman nantinya akan dinikahkan dengan sepupunya. Semua keluarga besar Saman mereka adalah warga asli Pakistani yang pindah ke negara Italia. Ketika Saman Abbas beranjak remaja dan ayahnya mulai memberitahu kepada Saman jika dia harus menikah dengan sepupunya. Saman Abbas menolak perjodohan tersebut karena menurut Saman dia masih ingin belajar dan akan mencari jodohnya sendiri. Saman yang besar di negara Eropa dan dia juga aktif di sosial media hingga dia mengenal seorang pria dari aplikasi TikTok dan mereka bertemu untuk pertama kalinya di Bologna Station. Setelah pertemuannya dengan pria tersebut, Saman menjalin hubungan di belakang kedua orang tuanya. Saman sepertinya untuk menutupi hubungannya dengan pria yang dia cintai, Saman berpura-pura menyetujui perjodohan yang telah direncanakan oleh orang tuanya. Namun semakin ke depan, Saman tahu jika dia tidak akan bisa lari dari perjodohan dengan sepupunya tersebut. Karena orang tua dan keluarga Saman sudah sering membicarakan masa depan mereka dengan calon suaminya, yaitu sepupunya sendiri. Namun di sisi lain, Saman tidak bisa menghapus cinta pertamanya dengan pria yang dia temukan dari TikTok. Maka Saman memutuskan untuk melarikan diri dari rumah orang tuanya dan mencari bantuan perlindungan dari pemerintah Italia. Karena dia sangat tahu karakter juga budaya orang Pakistan yang dimana mereka tidak segan untuk mengakhiri hidup anggota keluarganya demi nama kehormatan. Maka Saman pun meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di Senter Perlindungan Sosial pada bulan November pada tahun 2020. Sambil dia menunggu usianya genap sampai 18 tahun. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan atau melarikan diri sebelum dia berusia 18 tahun. Pada bulan April tahun 2021, Saman Abbas telah berusia 18 tahun. Dan saat itu dia kembali ke rumah orang tuanya karena menurut Saman, kedua orang tuanya sudah tidak lagi memaksanya untuk menikah dengan sepupunya. Menurut ibunya, rencana perjodohan itu sudah dibatalkan. Maka Saman pun kembali pulang ke rumah setelah mendapat SMS dari ibu kandungnya. Namun sebelum Saman Abbas pulang ke rumah orang tuanya, dia mengatakan kepada teman-teman dan juga kekasihnya bahwa jika dia tidak bisa menghubunginya setelah 2 hari dia pulang ke rumah orang tuanya, berarti orang tuanya telah membunuhnya. Saman memberikan pesan tersebut karena dia tahu betul apa yang dia lakukan sudah memiliki potensi bahwa keselamatannya terancam. Dan benar saja, setelah dia pulang ke rumah orang tuanya, beberapa hari kemudian Saman tidak bisa dihubungi dan dia juga tidak menghubungi teman atau kekasihnya. Maka mereka segera melaporkan hilangnya Saman Abbas dan menceritakan apa yang terjadi antara Saman dan keluarganya. Juga mereka menunjukkan SMS terakhir Saman yang berpesan jika dia tidak menghubungi teman dan dia tidak bisa dihubungi, maka telah terjadi sesuatu dengannya.
Polisi yang menerima laporan adanya dugaan bahwa terjadi sesuatu kepada Saman, mereka langsung melakukan investigasi. Dan investigasi tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei pada tahun 2021. Pertama, polisi mencari keberadaan Saman dari kamera CCTV publik di area dekat keluarga Saman tinggal. Polisi menemukan rekaman pada tanggal 29 April, 2 hari sebelum polisi menerima laporan hilangnya Saman Abbas, dan di sana terlihat pada pukul 7:30 malam ada 3 orang yang masuk ke area di mana keluarga Saman tinggal, dan ketiga orang tersebut membawa skup, cangkul, dan juga plastik berwarna biru. Ketiga orang tersebut adalah paman Saman yang bernama Danis Hasnin dan kedua sepupu Saman yang bernama Ikram Ijaz dan juga Nauman Hulak. Polisi mendapat gambar dari kamera CCTV lainnya jika Saman dan juga ayahnya berjalan menuju ke ladang di dekat ayahnya bekerja di wilayah Emily Center di negara Italia. Dan di gambar kamera itu, 13 menit kemudian, Sabbar Abbas kembali dari ladang dengan membawa tas ransel, namun Sabbar Abbas kembali pulang tanpa Saman. Setelah mendapat semua gambar dari kamera CCTV, polisi menyimpulkan bahwa kecurigaan teman dan juga kekasih Saman benar adanya. Polisi mendalami kasus hilangnya Saman dengan dugaan bahwa Saman menjadi korban honor killing oleh anggota keluarganya. Beberapa hari setelah Saman dinyatakan hilang, Sabbar dan istrinya meninggalkan negara Italia dan kembali ke negara Pakistan dengan alasan mereka akan menjenguk anggota keluarga yang sedang sakit. Polisi yang mendatangi rumah Saman sudah tidak bisa menemukan kedua orang tuanya, dan yang ada di rumah tersebut adalah paman Saman yaitu Danin Hasnin dan adik laki-laki Saman yang juga seorang anak remaja. Kedua orang ini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas laporan yang diterima dari teman-teman Saman. Adik Saman dan pamannya Hasnin dipisahkan di ruang interogasi. Di ruang itu, adik Saman mengatakan jika dia mencurigai bahwa paman dan sepupunya membantu ayahnya membawa Saman keluar dan menghilangkan tubuhnya dari keluarga tersebut. Karena pada malam 30 April, Saman bertengkar dengan ibunya. Karena ternyata ayahnya menyuruhnya untuk menikah dengan orang lain dan tidak lagi menikah dengan sepupunya. Namun Saman mengatakan jika dia pulang hanya ingin mengambil dokumen yang dia miliki. Dan Saman menegaskan bahwa dia tidak mau menikah dengan siapapun. Dia hanya ingin keluar dari rumah tersebut karena dia kini sudah tergolong orang dewasa dan dapat hidup sendiri tanpa melanggar hukum. Di malam itu, menurut adik Saman, ayahnya menghubungi Hasnin untuk membantu menyelamatkan kehormatannya karena dia merasa sudah tidak dihargai oleh anaknya sendiri. Dan masih menurut pengakuan adik Saman, kedua orang tuanya sangat takut dengan Hasnin. Apapun masalah yang mereka hadapi atau masalah yang ada di keluarga mereka, pamannya Hasnin selalu berada di tengah-tengah mereka. Malam itu Hasnin, paman Saman, mengatakan kepada Sabbar Abbas, dia mengatakan bahwa semuanya sudah disiapkan. Maka Saman dan ayahnya keluar dari rumah tersebut dan sebelum Saman keluar, dia sempat memberikan pelukan perpisahan dengan adiknya. Tidak lama kemudian paman Saman datang malam itu ke rumahnya. Dan adiknya menanyakan di mana mereka membuang tubuh kakaknya. Namun pamannya bilang bahwa dia tidak bisa mengatakan di mana tubuh kakaknya berada. Masih menurut pengakuan adik Saman, kemungkinan kakaknya dihabisi dengan cara dicekik karena adiknya tidak menemukan darah atau kotoran apapun pada tubuh paman juga ayahnya.
Dan menurut adik Saman, setelah pamannya Hasnin pergi meninggalkan rumah tersebut, ayahnya menangis hingga pingsan atas kepergian Saman dari rumahnya. Namun adiknya tidak mau menanyakan hal lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan kakaknya karena dia takut menjadi target berikutnya. Dari pengakuan adik Saman, polisi di negara Italia akan menahan 5 orang yang diduga menjadi tersangka atas apa yang terjadi dengan Saman, yaitu kedua orang tua Saman, paman dan kedua sepupunya. Kedua sepupu Saman ditangkap di negara Prancis menuju perbatasan negara Spanyol karena ketika mereka berusaha untuk melarikan diri dengan naik bus. Polisi mengerahkan ratusan anggota aparat kepolisian, helikopter, ambulan, dan pemadam kebakaran juga anjing polisi dan juga menganalisis di mana jasad Saman disembunyikan. Namun selama beberapa hari dalam pencarian, mereka belum bisa melacak keberadaan atau jasad Saman disembunyikan. Pada tanggal 12 Juli pada tahun 2021, lebih dari 60 hari dalam masa pencarian Saman juga belum mendapatkan hasil. Begitu juga kedua orang tua Saman juga tidak diketahui di mana keberadaannya. Hingga nama dan juga wajah mereka terpampang di layar Interpol. Begitu juga paman Saman yang bernama Hasnin, dia juga berusaha untuk melarikan diri ke negara Prancis, namun tertangkap pada tanggal 22 September pada tahun 2021. Hasnin dianggap sebagai dalang atas kasus hilangnya Saman Abbas. Pada tanggal 28 Oktober, Hasnin menjalani sidang di pengadilan Prancis untuk dilakukan ekstradisi ke negara Italia. Namun di pengadilan tersebut, Hasnin mengatakan jika tidak ada pembunuhan, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan jasad Saman. Namun dia mengatakan semua itu dengan kepala menunduk selama persidangan berlangsung. Pada tanggal 24 November pada tahun 2021, Hasnin dikirim ke negara Italia untuk diserahkan kepada pihak berwenang yang menangani kasus Saman Abbas. Sedang Sabbar Abbas menelpon saudaranya yang berada di Eropa dengan mengatakan jika dia tidak peduli dengan nyawa atau kehormatan orang lain. Yang dia pentingkan adalah kehormatan dirinya dan juga keluarganya. Sambil menangis di saluran telepon itu dia mengatakan, "Saya kini telah hancur. Saya telah meninggalkan anak laki-laki saya di Italia dan kami telah membunuh Saman. Dan kehidupanku sepenuhnya telah berakhir," tambahnya. Sedang ibunya Saman kemungkinan tidak terlibat atas pembunuhan kepada Saman, namun dia bertanggung jawab atas kepulangan Saman dari tempat perlindungan sosial hingga terjadilah apa yang dianggap itu adalah sebagai honor killing. Ketiga pelaku telah dipenjara di negara Italia, namun hukuman akhir terhadap mereka masih belum diketahui. Hingga terbuatnya video ini, tubuh atau jasad Saman masih belum bisa ditemukan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.